Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas manajemen transportasi dan logistik. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu tantangan dalam melakukan forecasting untuk mengelola logistik dan transportasi dengan efektif. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama itu definisi forecasting, kedua metode forecasting, ketiga fungsi forecasting, yang keempat jenis forecast, kelima tantangan melakukan forecasting, keenam solusi mengatasi tantangan forecasting, dan yang terakhir manfaat forecasting. Baik, yang pertama definisi forecasting. Forecasting adalah proses untuk menentukan permintaan pasar yang diperlukan dalam waktu yang akan datang. Dalam industri logistik dan transportasi, forecasting sangat penting untuk mengelola operasional, mengatur stok, dan memperbaiki efisiensi. Dalam melakukan forecast, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode. Metode forecasting ada dua, yaitu metode forecasting kualitatif dan metode forecasting kuantitatif. Metode forecasting kuantitatif adalah metode penaksiran yang melibatkan perhitungan matematis. Metode ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, time series. Yang kedua, metode kausal atau sebab akibat. Metode time series atau deret waktu merupakan metode forecasting yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya. Kemudian dihubungkan dengan waktu mingguan, bulan, atau tahun. Metode forecasting berdasarkan keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Yang kedua, metode forecasting kualitatif. Metode forecasting kualitatif adalah metode penaksiran yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Metode secara kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan forecasting kuantitatif. Namun demikian, metode forecasting kualitatif akurasinya lebih baik dan datanya aktual. Metode ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, survei pasar. Yang kedua, juri opini eksekutif. Yang ketiga, gabungan tenaga penjual. Yang keempat, metode Delphi. Survei pasar dilakukan dengan mengumpulkan masukan atau pendapat dari konsumen yang memengaruhi rencana pembelian selama periode pengamatan. Cara menghitung menggunakan kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Juri dari opini eksekutif dilakukan dengan meminta opini dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Hasilnya baru dibuat perhitungan secara statistik. Cara menghitungnya itu menggunakan focus group discussion. Ketiga, gabungan tenaga penjual dilakukan dengan mempertemukan dan meminta para penjual untuk memprediksi tingkat penjualan di daerah masing-masing. Hasilnya akan digabungkan sampai tingkat provinsi dan nasional. Cara menghitungnya itu dengan cara wawancara dan kuesioner. Yang keempat itu metode Delphi. Ini mirip dengan metode kuesioner. Kelebihannya, hasilnya lebih akurat dan profesional, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. Cara menghitungnya itu jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu, lalu diberikan kepada tim ahli untuk diolah dan diterjemahkan. Selanjutnya, fungsi-fungsi forecasting ada 5. Yang pertama, dalam memprediksi permintaan pasar, forecast bisa digunakan untuk memperkirakan permintaan pasar pada masa yang akan datang. Hal ini jelas membantu perusahaan untuk menyesuaikan produksi dan distribusi produk mereka dengan kebutuhan pasar yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Tindakan memprediksi permintaan pasar sangat berguna
agar perusahaan dapat meminimalkan risiko stok tidak terjual atau kekurangan pasokan. Forecast juga dapat membantu dalam mengidentifikasi tren pasar, supaya perusahaan tidak bingung saat harus mengambil keputusan, baik itu memanfaatkan peluang atau meminimalkan risiko kerugian. Prediksi tersebut membuat langkah perusahaan lebih jelas dari sebelumnya. Nantinya, tren pasar yang sudah diketahui dapat membuat perusahaan menyesuaikan strategi bisnis mereka. Forecast dapat membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya mereka, seperti bahan baku, tenaga kerja, atau modal. Saat kebutuhan sumber daya bisa diperkirakan, maka perusahaan dapat membuat rencana produksi yang efisien dan menghindari risiko kekurangan sumber daya atau biaya yang tidak perlu. Forecast juga bisa digunakan untuk memperkirakan pengeluaran dan pemasukan untuk masa yang akan datang. Perusahaan jadi dapat membuat rencana anggaran yang realistis serta mampu memaksimalkan setiap biaya yang dikeluarkan secara optimal. Evaluasi kinerja perusahaan bahkan bisa juga menggunakan forecast. Setiap perusahaan bisa membandingkan data hasil forecast dengan yang aktual sehingga kinerjanya bisa dinilai secara objektif. Apabila hasilnya baik, maka perusahaan bisa melanjutkan strategi yang sudah ada sambil menambahkan beberapa inovasi. Namun, apabila hasilnya buruk, maka perusahaan bisa langsung mengganti strategi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, jenis-jenis forecast. Yang pertama, sales forecast, financial forecast, production forecast, workforce forecast, technology forecast, dan demand forecast. Jenis sales forecast ini digunakan untuk memprediksi penjualan suatu produk atau jasa yang dijual pada masa depan. Sales forecast sangat penting untuk perencanaan bisnis, termasuk dalam mengatur stok dan produksi. Jenis financial forecast ini digunakan untuk memproduksi kinerja keuangan perusahaan pada masa depan, termasuk pendapatan, harga dan biaya, dan laba. Financial forecast penting dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Jenis production forecast ini digunakan untuk memprediksi jumlah unit produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar pada masa mendatang. Production forecast penting untuk mengatur persediaan bahan baku dan memastikan bagian produksi dapat memenuhi permintaan pasar. Jenis workforce forecast digunakan untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja pada periode masa depan. Workforce forecast penting dalam perencanaan sumber daya manusia, termasuk dalam mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Jenis technology forecast digunakan untuk memprediksi perkembangan teknologi pada masa depan dan dampaknya terhadap bisnis. Teknologi forecast penting dalam perencanaan strategis dan inovasi produk atau jasa. Jenis demand forecast digunakan untuk memprediksi permintaan pasar pada masa depan. Demand forecast penting untuk mengatur produksi tim penjualan, stok, dan pemasaran produk atau jasa. Adapun tantangan dalam melakukan forecasting, yang pertama, data dan analisis. Untuk membuat forecasting yang akurat, perlu memiliki data yang tepat dan tertingkat. Data yang diperlukan termasuk data historis, data promosi, dan data eksternal seperti tren pasar dan keadaan ekonomi. Perlu juga memiliki kemampuan analisis yang tinggi untuk mengidentifikasi tren dan korelasi yang mungkin tidak dapat dengan mudah dengan cara konvensional. Kedua, integrasi dan kolaborasi. Forecasting logistik dan transportasi tidak hanya terbatas pada operasi dalam perusahaan, tetapi juga meninggalkan hubungan dengan supplier, pelanggan, dan pihak lain yang terkait. Perlu ada komunikasi dan kolaborasi yang baik untuk memastikan bahwa semua partai berada pada tingkat keinginan dan bahwa forecasting dapat diterapkan secara efektif. Yang ketiga, menggunakan teknologi terbaru. Teknologi seperti AI dan machine learning memiliki potensi untuk memperbaiki akurasi forecasting. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat mendeteksi hal yang tidak dapat dengan mudah dengan cara konvensional.
Yang keempat, menyesuaikan dan mengatur. Forecasting logistik dan transportasi tidak hanya melibatkan forecasting, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan menyesuaikan operasi. Perlu ada strategi untuk mengatur kapasitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki pelayanan. Mengembangkan kemampuan. Pengembangan kemampuan yang tinggi dalam forecasting logistik dan transportasi sangat penting. Perlu ada training dan pendidikan bagi staf untuk membantu mereka menjadi lebih baik dalam mengelola forecasting. Yang terakhir, memperhatikan kesadaran kinerja. Forecasting logistik dan transportasi harus memperhatikan kesadaran dalam kinerja. Perlu ada target yang tinggi dan kinerja yang dapat diukur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, ada solusi untuk mengatasi tantangan forecasting. Solusi pertama adalah penggunaan teknologi dan analisis data. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, perusahaan dapat mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber secara efisien. Selain itu, dengan menggunakan analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, pattern, dan korelasi yang diperlukan untuk melakukan forecasting. Solusi kedua adalah integrasi dengan sistem logistik dan transportasi. Dengan integrasi sistem manajemen informasi logistik dan transportasi, perusahaan dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan forecasting. Selain itu, integrasi sistem manajemen informasi dapat membantu dalam mengatur stok, mengatur jadwal, dan mengatur transportasi. Solusi ketiga adalah kolaborasi dan komunikasi efektif. Dengan kolaborasi dan komunikasi efektif, perusahaan dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber seperti supplier, pelanggan, dan mitra. Adapun manfaat dari forecasting, yang pertama, mengoptimalkan inventory, kedua, menjadikan produksi lebih efisien, ketiga, mengurangi biaya transportasi, keempat, meningkatkan pelayanan pelanggan, kelima, mengurangi risiko, keenam, mengurangi biaya produksi, ketujuh, mengurangi kesalahan, dan yang terakhir, meningkatkan kinerja. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.